Tapi tragedi keracunan massal MBG, pakar hukum pidana Jamin Ginting menilai para penyalur makanan dan pihak yang memasok bahan makanan bisa dijerat pidana. Jamin Ginting menilai terkait kasus keracunan massal bisa dijerat dengan pasal pidana unsur kelalaian yang dilakukan penyalur dan pemasok bahan makanan. Selain pidana, para pengelola MBG juga bisa dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan hingga Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait distribusi makanan yang tidak sesuai standar kesehatan. Ada beberapa ketentuan pidana yang bisa diterapkan baik kepada penyalur makanan tersebut yang menyediakan makanan atau pihak-pihak yang memberikan masukan terkait dengan bahan-bahan makanan tersebut. Pasal-pasal pemidanaan itu terkait dengan pasal 359 contohnya, yaitu kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain, dan juga bisa dengan pasal 360 kelalaian mengakibatkan luka berat. Ada juga Undang-Undang Kesehatan nomor 30 tahun 2009 pasal 190 yang mengatakan bahwa orang yang mengedarkan makanan yang tidak mempunyai standar pengedaran makanan yang benar juga dapat dipidana maksimum 10 tahun. Selain itu juga ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya yang tahun 899 di mana para orang yang mendistribusikan makanan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan maka juga dapat dipidana melakukan suatu perbuatan pidana. Salah satu dapur SPPG di Blora, Jawa Tengah memposting menu hariannya di media sosial sebagai bentuk transparansi kepada penerima manfaat. Dapur ini dinilai telah menerapkan sistem kerja sesuai standar operasional. Dapur SPPG Ngawen 1 sudah beroperasi sekitar 2 bulan dan melayani sebanyak 3.000 penerima manfaat. Pihak dapur berinovasi dengan memposting menu harian melalui media sosial sebelum didistribusikan ke penerima manfaat. Pengelola dapur berkomitmen untuk terus menjaga kualitas makanan dengan standar tinggi. Penerima manfaat juga bisa memesan menu makanan sesuai selera. SPPG ini sudah sesuai dengan SOP yang ada. Untuk menunya karena menu untuk di SPPG 1 juga sudah diflorkan di medsos ya. Mungkin untuk SPPG yang lain ya, bisa saling bekerja sama ya, maksudnya bisa membantu mencontoh mana yang baik bisa dicontoh. Kami menerima beberapa masukan dari Dinkes, karena alhamdulillah dapur kita sudah dikategorikan baik dari segi kesehatan dan kebersihannya. Cuman memang ada beberapa masukan kayak mungkin untuk penambahan sabun di area cuci tangan sama penambahan tisu, dan kita juga sifatnya terbuka, apalagi kita punya akun sosial media. Jadi setiap hari menu kita selalu kita upload dan selalu kita update supayanya masyarakat dan anak-anak tahu apa menu kita yang kita distribusikan pada hari itu.